Nah, sedangkan kondisi yang dialami sama pria yang ada di dalam video ini itu kayak dia udah berusaha keras banget untuk gerakin seluruh anggota badannya, tapi hasilnya. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game 90net. Jadi di video kali ini gua akan menemani kalian dengan 5 kisah dari internet yang paling mengerikan bagian ke-10. Siapa di sini yang rindu sama kehidupan di sekolah? Kayak berangkat pagi ke sekolah, belajar bareng, terus ngumpul-ngumpul sama kawan yang nolep dan godain ciwi-ciwi yang lewat. Kali ini gue ada sebuah cerita yang sangat simple, tapi creepy-nya itu bener-bener creepy dan kejadiannya itu ada di sekolah yang sudah ditutup gara-gara COVID. Cerita ini gue dapat dari akun yang bernama April Cave. Nah, pengguna akun ini kebetulan adalah seorang istri dari suami yang bercerita kalau suaminya ini itu bekerja menjadi seorang pengajar di sekolah SMA dan sekolahnya ini kurang lebih sudah berdiri dari tahun 1877. Nah, dikarenakan isu serangan COVID pada saat itu benar-benar parah dan gak ada habisnya, mau gak mau sekolah ini itu harus ditutup. Tapi sistem belajar ini tetap dilanjutin, jadi para murid itu bakalan belajar dengan sistem online, sedangkan guru ini akan bekerja di gedung sekolah. Suatu malam si istri ini masih belum tidur dikarenakan ia menunggu suaminya pulang. Dan pas si suaminya ini pulang, ternyata suaminya itu pulang dengan wajah dengan ekspresi yang gak menyenangkan. Saat si istri bertanya ke suami, si suami itu ngomong kalau saat si doi sedang ngerjain tugas laporan nilai murid, tiba-tiba dari belakang si suami itu kayak mendengar suara bisikan yang sangat aneh. Tapi saat itu si suami dia tetap kekeh dan berpikir positif. Mungkin aja gara-gara tubuhnya ini kecapean, kelelahan, ia sampai ngalamin yang namanya halusinasi. Malam berikutnya, karena sekolah ini akan melakukan pembangunan rekonstruksi ulang, di sini ada seorang pekerja yang datang ke sekolah untuk membereskan pekerjaan kecil, kayak ngesemen dinding yang bisa dikerjain sendiri. Cuman ternyata saat si tukang bangunan berada di area sekolah sekitaran jam 11 malaman, tiba-tiba si doi ini kayak mendengar suara bisikan anak kecil di sampingnya. Jadi saat si doi ini sedang kerja, sedang ngesemen dinding, dari kuping di sebelah kirinya itu kayak mendengar ada orang yang ngebisik dengan suara yang sangat pelan. Karena ketakutan, saat itu juga si pekerja ini itu langsung kabur lari ketakutan dan ngelaporin apa yang ia alami sama si suami, si guru yang bekerja di sana. Cuman ternyata si doi di sini ia nggak percaya sama kata-kata dari tukang bangunan ini. Dan malamnya si doi ini tetap nekat berangkat ke sekolah untuk ngambil beberapa dokumen. Saat si doi sedang berjalan di salah satu ruangan kelas yang ada di sana, tiba-tiba si doi ini kayak mendengar suara anak kecil yang sedang menangis. Dan karena penasaran, si doi ini itu langsung berjalan menuju ke sumber suara. Dan sumber suaranya itu ada di ruang kelas. Tapi pas dibuka, ternyata di dalam kelas itu gak ada siapa-siapa. Cuman pas dibuka ini kan memang gak kelihatan gak ada siapa-siapa. Cuman pas difoto ternyata ada yang nongol. Nah, ini adalah ruangan yang difoto sama si bapak guru. Dan kalau diperhatikan, ruangan ini rapi banget terus disinari sama cahaya lampu. Dan kalau kalian fokus ngelihat ke arah pojok kanan, kalian nantinya akan ngelihat ada anak kecil yang duduk di pojok. Siapa di sini yang pernah ngalamin sleep paralysis atau ketindihan pas lagi tidur? Gini ya, menurut gua yang paling menyeramkan ketika kalian ngalamin yang namanya ketindihan, itu akan terasa menyeramkan pas kalian lagi tidur di ruangan sendirian, badan kalian gak bisa digerakin, dan kalian itu ngeliat ada sosok yang menatap ke arah kalian. Cerita kali ini gue dapat dari King Julian yang bercerita kalau saat itu si doi, si pria yang ada di dalam video ini, itu
tertidur sekitaran jam 11 malam. Singkat cerita, tiba-tiba si doi ini kebangun dari tidur lelapnya sekitaran jam 1 malam gara-gara ia mendengar ada barang yang jatuh. Nah, pria yang ada di dalam video ini ceritanya ia mengabaikan suara barang yang jatuh ini karena yang ada di kepala si doi mungkin aja ini adalah ulah dari kucingnya yang bernama Kelly. Pria ini mencoba untuk tidur kembali dengan posisi si pria saat itu ia tertidur dengan posisi badannya miring ke arah samping. Gak lama setelah si doi ini ngelanjutin tidurnya, ternyata pas jam 1.45 si doi ini kebangun lagi. Tapi kali ini si doi ini bangun bukan gara-gara mendengar barang yang jatuh, melainkan si doi itu ngalamin sleep paralysis. Ketindihan yang dialami sama si doi ini bukanlah sebuah ketindihan biasa. Karena kalau ketindihan yang biasa doang, ini kan pas kalian lagi gak bisa gerakin badan dan kalian berusaha untuk gerakin badan kalian sendiri, ini ujung-ujungnya bakalan bisa bergerak. Nah, sedangkan kondisi yang dialami sama pria yang ada di dalam video ini itu kayak dia udah berusaha keras banget untuk gerakin seluruh anggota badannya, tapi hasilnya itu nihil, badannya gak bisa gerak sama sekali. Selain itu, anehnya lagi, si pria yang ada di video ini itu kayak menjerit histeris ketakutan, kayak dia udah ngeliat sesuatu yang sangat menyeramkan. Maksud gua gini, kalau misalkan elu ini adalah orang yang pernah ngalamin sleep paralysis sebanyak 1-4 kali, setidaknya ada sampai 4 kali, ya pas kalian ngalamin sleep paralysis itu kalian bakalan biasa aja. Tapi kalau misalkan elu ini sudah ngalamin sleep paralysis sebanyak 1-4 kali dan pas kalian ngalamin lagi kalian sampai menjerit kayak begini, gue yakin lu pasti juga ngelihat ada sosok yang sedang menatap ke arah kalian kayak yang dialami sama si pria ini. Singkat cerita, di sini ada seorang pria yang kebetulan ia merupakan seorang pemburu. Nah, si pria ini itu ceritanya dia berangkat dari pagi hari untuk berburu di area hutan. Tiba-tiba doi ini pulang ke rumah tanpa hasil buruan dan langsung bercerita ke temannya. Si doi saat itu bercerita kalau pas berada di area hutan dia sempat mendengar suara yang terasa sangat creepy dan ia juga merasa kayak setiap ia sedang berjalan dan bergerak itu kayak ada orang yang ngawasin si doi dari kejauhan. Nah, pria dari teman ini kebetulan juga ia merupakan seorang pemburu yang sama dengan si doi, yang kebetulan juga bisa dikatakan temennya ini itu lebih pro kalau dalam bidang berburu. Karena pas di usia 15 tahun, pas di usia masih anak-anak, si doi ini suka ngikut ayahnya untuk pergi ke hutan. Dan saat itu temannya itu ngomong ke si doi kalau lu halu kali, gak mungkin lah di hutan ada yang kayak begituan. Keesokan harinya si doi ini berangkat lagi ke hutan. Tapi kali ini doi berangkat ke hutan bukan untuk menangkap rusa, melainkan doi ingin menangkap makhluk yang sedang ngawasin si doi saat ia berada di area hutan semalam. Saat itu si doi terus berjalan mencari ke berbagai sudut hutan sambil ngebawa kamera ponsel dan menyalakan kameranya. Nah, saat si doi menyalakan kamera di HP-nya, tiba-tiba di sini si doi itu mendengar lagi suara yang sama pas di hutan. Dan kali ini si doi ia menjadi semakin yakin kalau kemarin yang pas ia lagi dengar suara aneh itu dia nggak halu sama sekali. Saat itu suaranya itu kedengaran dengan jelas banget di telinga. Dan creepy-nya lagi nih, pada saat si doi lagi ngarahin kamera untuk mencari sumber suaranya, tiba-tiba dari layar HP si doi itu muncul sosok makhluk yang sangat misterius. I'm on the ground and by my tree stand where I had the encounter last time. It was right here behind that trees where he kept poking out before. Okay, I keep hearing these sounds. Also, guys, another thing I need to point out, I don't look at my camera all the time. I look off in the distance because it does help me the way I'm. Wow. The way I'm filming, I just heard something. Okay guys, hold on 1 second. Okay guys,
There's something. Whoa, whoa, guys, right there. Right there, guys. What the f? And it moved. It moved. Should I approach it? Holy, I knew it. Guys, I knew this because I had this gut feeling, man, that I was being watched when I come out earlier. Saat si doi sedang berusaha untuk mencari sumber suara, awalnya memang gak ada kejadian yang aneh. Gak lama setelah itu suaranya ini tiba-tiba menghilang. Tapi pada saat suaranya ini hilang, dari layar HP si doi ini muncul sosok makhluk aneh. Awalnya si doi saat itu masih belum notice sama sekali. Tapi pada saat kamera HP-nya itu dari arah kiri menghadap ke arah kanan, secara pelan-pelan si doi ini langsung melihat ada bayangan hitam. Yang saat itu juga si doi ini sadar kalau bayangan hitam ini itu sedang menatap ke arah si doi. Sosok bayangan ini itu udah jelas banget bukan manusia. Karena dari cahaya yang terang kayak begini, itu kalau misalkan ada orang, ada manusia, ini udah jelas banget pasti bakalan kelihatan wujudnya. Bagaimanapun kalau bayangan ini diperhatikan terus-menerus, ya warna tubuhnya ini memang hitam. Tubuhnya itu memang memiliki bentuk seperti manusia, tapi kalau diperhatikan lagi, bayangan ini itu memiliki sifat yang mirip banget seperti binatang buas yang sedang siap kapanpun untuk memangsa seseorang. Untuk kalian ya, kalau misalkan kalian di rumah itu punya binatang peliharaan, entah itu kucing atau anjing, dan tiba-tiba nih suatu saat binatang peliharaan kalian itu berubah tingkah menjadi aneh, saran terbaik dari gua, mendingan kalian perhatiin binatang kalian itu sebenarnya dia ngelihat apaan. Karena di sini gue yakin kalau binatang yang tadinya suka bermain sama kita terus tiba-tiba berubah sifatnya menjadi aneh, itu dikarenakan ada sosok pengunjung yang tidak diundang yang kelihatan sama si binatang peliharaan. Jadi video kali ini gue dapat dari sebuah akun yang bernama Amar Cat Haunting, yang bercerita kalau di rumah mereka itu mengalami poltergeist. Singkat cerita, di sini ada seorang sepasang kekasih yang tinggal bersama berduaan di rumah, dan juga ada seekor binatang peliharaan anjing miliknya yang bernama Jack. Suatu malam saat pasangan ini sedang duduk nyantai di ruangan depan lagi nonton acara televisi, tiba-tiba anjing miliknya itu kayak ngebarking, kayak menggonggong secara tiba-tiba. Dan anehnya lagi, anjingnya ini itu kayak menggonggong dan terus menatap ke arah area dapur. Nah, cowoknya ini itu mencoba untuk menenangkan anjing miliknya, yaitu dengan cara kayak ngenarik anjingnya untuk menjauh dari area pintu. Cuman gak lama setelah itu, sekitaran 4-5 menitan, si anjing, si Jack ini itu nantinya bakalan balik lagi ke lokasi yang sama dan menggonggong kembali. Right, come on, we're gonna have to go and check. Leave him up here. Come on. Karena penasaran dengan apa yang ingin ditunjukin sama anjingnya, mereka berdua pada akhirnya memutuskan untuk turun ke bawah untuk mengecek ke area dapur. Tapi sambil ngebawa kamera untuk di videoin. Cuman ternyata pas mereka sudah sampai di ruangan bawah, mereka malah mendengar suara gelas yang jatuh. Did you hear it? Yeah, I did, yeah. No, it's not, was it? Yeah, it does lock too. Just opened it. Oh my god. Pada saat mereka berdua sudah turun ke bawah dan memasuki area ruangan dapur, ternyata mereka berdua ini kaget pas ngeliat gelas yang sudah disimpan di dalam lemari itu tiba-tiba kayak keluar sendiri dan kayak dilempari, yang pada akhirnya gelas mereka itu pecah berantakan di lantai. Hal ini itu pun menimbulkan sebuah pertanyaan di kepala si ceweknya ini, karena si cewek ini tuh yakin banget kalau pas si doi ini keluar dari ruangan dapur,
seluruh lemari itu sudah dikunci dengan benar. Dan kalaupun misalkan lemari ini nggak dikunci, ini juga mustahil terus aneh juga. Karena bagaimana bisa caranya gelas yang ada di dalam lemari itu tiba-tiba kayak kedorong keluar sendiri dan jatuh terus pecah kayak begini. This is getting horrendous. Look at it. It's smashed on top of that as well. Quick. Get my shoes. That scared the out of me. My shoes are upstairs. That scared me. Where's your car keys? They're in the kitchen. Oh, you're joking. No. Di sini kalian bisa ngeliat sendiri pada saat mereka sudah memasuki area dapur, mereka berdua itu kebingungan banget dengan apa yang mereka temukan. Dan tanpa diduga tiba-tiba pintu lemari yang tadinya itu kebuka sekarang malah tiba-tiba kayak ketutup dengan sendirinya. Gini ya, kalau misalkan elu di rumah elu ini kedatangan sosok yang gak diundang dan elu merasa risih dan elu juga penasaran terus pengen ngecek ke sana, mendingan elu itu ngajak orang yang lebih berpengalaman kayak nyokap sama bokap elu, atau kalau enggak ya lu ajakin temen lu lah, setidaknya ada 2-3 orang untuk ngecek ke area sana. Karena di sini kita nggak tahu men, sosok yang datang ke rumah kita mereka itu mau ngapain. Singkat cerita, di sini ada tim YouTube yang isi kontennya adalah ekspedisi menjelajah ke tempat-tempat angker. Nah, salah satunya ini di sini ada YouTube yang bernama Urbex Hill. Tim ini sendiri udah pernah pergi ke berbagai tempat untuk melakukan tantangan horor seperti nginep di rumah kosong di Jepang, nginep di rumah bekas pembantaian, dan hal-hal aneh lainnya. Suatu hari tim dari Urbex Hill ini mendapat komenan dari para penontonnya, yaitu mereka meminta tim ini untuk melakukan ekspedisi menjelajah ke sebuah rumah bangunan berhantu, rumah yang sudah nggak kepake, yang namanya adalah Masonic Temple. Sedikit background juga, Masonic Temple ini dulunya merupakan sebuah tempat penginapan yang sangat disukai oleh para turis karena harganya ini meroket banget dan juga kualitasnya itu kayak pejabat. Cuman dikarenakan sebuah insiden, yaitu ada orang yang tewas di bangunan ini. Pada akhirnya bangunan ini perlahan-lahan mulai menjadi jelek reputasinya, dan mau nggak mau bangunan ini harus ditutup dan sudah dibiarkan, sudah nggak ada yang make selama 4 tahun. Sekarang kita balik lagi. Tadi itu kan gue jelasin ada tim YouTube Urbex Hill. Nah, karena mendapat komenan positif dari para penontonnya, mau nggak mau si tim Urbex Hill ini memutuskan untuk agree dan dia setuju untuk ngecek ke bangunan Masonic Temple. Dan di sini tim Urbex Hill juga memberikan sebuah notis kepada para penontonnya kalau misalkan di video yang ia ambil ini ada sesuatu yang janggal, maka mereka itu wajib untuk komen di kolom komentar dengan tujuan supaya pria ini lebih berhati-hati lagi pada saat ia sedang menjelajah. Dan kurang lebih hasil video yang diambil sama tim Urbex Hill itu kira-kira kayak begini. Oh God, that's nasty as
Saat awal pertama kali mereka baru masuk ke dalam ruangan ini, tiba-tiba mereka sudah menemukan hal yang sangat aneh. Ya bagaimana ceritanya? Lu ini pergi ke tempat angker yang sudah nggak berpenghuni selama 4 tahun. Terus pas lu masuk ke dalam untuk ngecek, tiba-tiba lu di sini ceritanya malah nemuin bangkai anjing. Padahal ini kan nggak ada orang sama sekali. Si doi ini terus melanjutkan videonya dengan tujuan ia ingin mencari, mana tahu di ruangan ini itu ada seseorang yang sedang bersembunyi. Cuman hal aneh di sini muncul lagi nih. Pada saat si doi ini mau masuk ke ruangan sebelah kanan, di dalam ruangan ini itu kan ada bangku yang tergeletak. Nah, bangku ini itu tiba-tiba kayak ditarik oleh sesuatu. Saat itu si pria ini itu memutuskan untuk meninggalkan bangunan ini karena ia udah benar-benar panik. Dan pas si doi sudah berada di area depan tangga, saat itu si doi ini mencoba untuk melihat ke arah belakang dengan tujuan ia ingin mengecek apakah ada makhluk aneh yang mengejar si doi. Dan awalnya ini memang gak ada apa-apa. Cuman gak lama setelah itu tiba-tiba dari depan si doi itu kan ada pintu yang di sebelah kanan. Nah, pintu yang sebelah kanan itu malah kebuka sendiri. Oke, itu dia video kita hari ini tentang 5 kisah dari internet yang paling mengerikan bagian ke-10. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video gua kali ini, kalian bisa kasih gua like dan share video ini. Dan kalau kalian gak suka dengan video gua kali ini, kalian bisa kasih gua dislike aja. Dan jangan lupa juga untuk dukung gua terus dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan juga loncengnya guys, supaya kalian gak akan ketinggalan notif pas gua upload video horor lainnya. So see you guys on the next video and Stay Lumos.